Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Untung dari Banyuwangi Selatan, Desa Jatirjo, Ustaz. Sebelumnya ada salam dari saudara-saudara calon warga MTA dari Banyuwangi untuk Al Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan Ustaz, tapi ini saya mau bertanya 2 pertanyaan saja. Nanti insya Allah ada yang nyambung dari Kalimantan. Yang pertama, pertanyaan titipan Ustadz. Jadi ada perbedaan pemahaman di daerah saudara saya ini tentang kepengurusan jenazah. Jadi haknya jenazah itu ada 4, kemudian yang dipermasalahkan adalah bagi orang yang tidak sholat atau orang kafir, apakah dia punya hak juga untuk dimandikan Ustadz? Soalnya kan kita tidak punya kewajiban untuk mensolatkan. Terus yang kedua Ustadz, pada saat safar atau perjalanan berombongan, kita naik kendaraan itu kan bersaf-saf duduknya pada kendaraan. Terus salah satu yang di depan apakah bisa menjadi imam? Terus kemudian untuk posisi pada saat kita misalkan naik kereta api kan sholatnya duduknya berhadapan. Apakah itu juga bisa dilakukan sholat berjamaah dengan salah satu menjadi imam gitu? Demikian pertanyaan Ustadz, mohon tausiahnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang dari Kalimantan Ustadz. Ya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Pranyoto, saya dari Sampit. Di Sampit ya? Nggih. Sebelumnya ini ada titipan salam dari warga Sampit untuk Al Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 titipan pertanyaan dari Sampit. Ya, pertama, tolong dijelaskan maksud dari hadis yang artinya, dan apabila kalian melihat orang yang mencari barang yang hilang di masjid, maka katakanlah semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang kepadamu. Pertanyaan 2 juga titipan tentang bisnis trading. Semisal tanam modal 1 juta, maka keuntungan yang didapat 1 juta dan bahkan bisa lebih. Yang dipertanyakan, apakah halal hasil dari bisnis trading ini Pak Ustadz? Begitu pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenazah orang kafir apa punya hak dimandikan? Ya. Nanti kalau mbok teteli ngono, ya, orang duwe hak dikubur barang itu. Ya. Kalau orang muslim itu jenazah orangnya punya hak 4. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur. Nah, kalau jenazah orang kafir tidak punya hak untuk disolatkan, tapi punya hak dikubur enggak? Dimandikan? Iya, wis ora iso adus, mula didusi. Tidak bisa mandi maka dimandikan. Ya. Terus setelah dimandikan apa tuh kubur ora usah dibuntel, tidak usah dikafani. Ya, baru dimandikan wis dalam keadaan telanjang glundungke ngono wae. Kafir ya kok gitu ta? Nah, ya dikafani. Kalau sholatnya tidak disolatkan karena dia tidak punya hak untuk disolatkan. Kalau dia tahu disolatkan malah marah tuh. Kalau tahu. Orang hidupnya aja nggak mau sholat kok mati disolatkan. Dia nggak butuh sholat, maka nggak perlu sholatkan. Tuh yang dia dikubur ya. Orang kafir orang susah dikubur. Kalau orang mati kafir tidak dikubur, yang susah nanti yang hidup. Nah, yang mati udah gagas sudah. Nanti jadi busuk, bangkai, udah yang hidup kan yang susah. Jadi penyakit, nah, kalau udah jadi penyakit menyerang yang hidup bukan menyerang yang mati penyakit itu. Nah, maka kalau orang mati Islam sudah di empatnya sudah diberikan, sudah lunas, dah ora butuh dislameti, dibrokoi, dipendai, dianu nggak usah itu, sudah diberikan semua. Nah, kalau didoakan boleh nggak? Boleh, didoakan tuh sewaktu-waktu, setiap saat. Bahkan kita kenal tidak kenal pun kita selalu mendoakan. Kalau kita mendoa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum
udah masuk lah itu. Ya, bahwa yang merasa Islam termasuk didoakan ini tadi. Mbah kuwi dulurku apa enggak dulurku, pokoknya kamu Islam itu saudara saya. Maka kamu hidup atau kamu mati termasuk didoakan. Nah, gitu. Untuk mendoakan tidak perlu nunggu 40 hari, 100 hari, 1000 hari, tidak perlu. Setiap saat boleh didoakan. Kalau dia muslim. Ya, kemudian bisnis. Untungnya 1 juta lebih, modalnya 1 juta, untungnya 2 juta. Boleh enggak? Kalau untungnya 10 juta, boleh aja. Yang penting jangan ada unsur penipuan. Dan unsur penipuan. Ya, kamu beli masih murah sekarang. Dulu kamu beli tanah per meter hanya 200.000. 200.000. Ya. Sekarang dijual harganya per meter 20 juta atau 2 juta. Tanah sekitar gini mintanya 40 juta per meter. Ya, 40 juta. Ini ditawari yang sebelah sana, sebelah selatannya SMP 5 ini 35 juta mintanya per meter. Untungnya berlipat-lipat nih itu. Ya boleh aja, yang penting jangan ada unsur penipuan. Nah itulah boleh, tidak masalah itu. Yang penting jual beli jangan ada unsur penipuan dan ridho sama ridho ya. Dah cukup ya. Tadi yang dari Banyuwangi belum tadi. Oh Banyuwangi. Sholat berjamaah di kereta api duduknya. Boleh. Sholat berjamaah di kereta api kalau udah tahu itu ngomong sama pramugarinya kereta api itu, saya mau sholat minta tempat, minta boleh, akan dicarikan nanti di situ ada tempat. Wong pegawai kereta apinya itu juga ada yang sholat kok. Kalau minta waktu di situ dikasihkan, di situ ada gerobong khusus ya untuk disediakan sajadah juga ada. Hanya kadang-kadang kita tidak berani nembung kok ya. Saya sholat pernah, saya sholat Jumat malah Jumatan. Ya disediakan, oh iya Pak di sana gerbong ya, kita kalau sholat Jumat biasa, khotbah juga, ayo khotbah ya seperti biasa ketika ya, hanya menghadapnya saja yang tidak. Kalau dengan kendaraan, sholatnya menghadapkan ke arah kendaraan itu mengarahkan. Gitu. Jadi minta, insya Allah disiapkan itu. Nah, kalau di pesawat bagaimana? Boleh, maka semaksimalnya jangan ditinggalkan. Mau jamaah, ya yang paling depan jadi imamnya. Nah kebetulan kursinya adep-adepan. Mau sih imamnya karo makmumnya adep-adepan. Ya, bisa minta waktu sebentar. Ya. Dengan kanan kirinya ngomong, saya minta waktu ya, saya mau sholat bentar, makmum saya di situ. Nah saya rasa akan diberi tempat juga. Pokoknya kita sholat itu kepada Allah, jangan pekiwuh dengan manusia. Ya. Karena kanan kirinya orang tidak sholat, kita sholat sendiri. Saya orang Islam kok isyhadu bi anna muslimun. Ya, saksikan saya orang Islam. Ini saatnya sholat. Orang-orang tidak sholat, tapi saya orang Islam berkewajiban sholat. Saya akan sholat. Nah, beritahu kanan kirinya, saya mau sholat dulu. Jangan, misalnya jangan diajak ngomong aja, dia sudah sholat. Ya. Insya Allah akan diberi tempat lah. Ya, saya cukup ya. Kemudian yang dari sampai tadi mencari barang hilang di masjid. Oh iya, itu tidak boleh. Ada hadisnya kan. Kalau ada orang mencari teriak-teriak barangnya hilang di masjid, ya malah supaya didoakan. Mudah-mudahan tidak ketemu gitu singkatnya gitu. Allah tidak mengembalikan barangnya kepadamu. Ya, orang berdagang di masjid, didoakan mudah-mudahan tidak beruntung. Nah, itu ya. Kamu. Jadi artinya itu mengandung arti di masjid itu tidak boleh kita jual beli, dagang di sini nggak boleh, ya. Dan juga tidak boleh teriak-teriak ada barang hilang, lalu hilang tenan. Nah maka supaya tidak teriak-teriak barang hilang, dijaga sendiri jangan sampai hilang, dijaga. Kalau kan jangan ini rumah Allah di masjid, bahwa sholat dijaga, akhirnya sholat tasnya ditaruh di serambi sana, kamu sholat hilang nih zaman sekarang kok.
Terus hilang bengok-bengok, loh, tas taruh di sini kok nggak ada, di mana? Ya, mudah-mudahan tidak kembali. Maka maksudnya itu mengandung arti jangan sampai tidak boleh teriak kehilangan di masjid, maka dijaga jangan sampai di masjid kamu kehilangan. Supaya tidak kehilangan maka hati-hati barangnya dijaga sendiri gitu loh. Tidak boleh kalau kamu teriak di masjid kehilangan, wong masjid itu rumah Allah, Baitullah kok iso kehilangan, itu gimana? Nah, karena itulah supaya dijaga jangan sampai kehilangan. Lah karena tidak kehilangan maka tidak akan ada teriak kehilangan.